warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denanta Mulyasari dengan NPM A1E025012. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemantulan cahaya pada bidang lengkung. Masuk ke materi. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya ke medium semula setelah mengenai suatu permukaan. Pada bidang lengkung, pemantulan terjadi pada permukaan cermin yang berbentuk lengkung seperti cermin cekung dan cermin cembung. Permukaan lengkung menyebabkan arah pantulan cahaya berbeda-beda, tergantung bentuk cermin dan posisi benda. Jenis cermin lengkung. Cermin lengkung dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulannya melengkung ke dalam. Sifat cermin cekung, yang pertama bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sinar pantul berkumpul di satu titik fokus dan dapat membentuk bayangan nyata atau maya. Contoh penggunaannya, yang pertama ada reflektor lampu mobil, cermin rias, teleskop, dan senter. Selanjutnya cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulannya melengkung keluar. Sifat cermin cembung, yang pertama menyebarkan cahaya atau divergen, bayangan selalu maya, bayangan tegak dan diperkecil. Contoh penggunaannya, yang pertama itu ada spion kendaraan, cermin tikungan jalan, dan terakhir itu ada cermin keamanan toko. Selanjutnya itu ada hukum pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada bidang lengkung tetap mengikuti hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulannya itu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang. Sudut datang sama dengan sudut pantul, yang dimana I sama dengan R. Keterangannya itu adalah I sudut datang dan R adalah sudut pantul. Bagian-bagian cermin lengkung. Yang pertama titik fokus, yang kedua itu titik pusat kelengkungan, yang ketiga jari kelengkungan, dan yang keempat jarak fokus. Titik fokus adalah titik tempat berkumpulnya sinar pantul pada cermin cekung atau titik semu asal sinar pantul pada cermin cembung. Yang kedua titik pusat kelengkungan, titik pusat bola pembentuk cermin. Yang ketiga itu jari-jari kelengkungan, jarak antara titik pusat kelengkungan dengan cermin. Yang keempat ada jarak fokus, jarak antara titik fokus dengan cermin. Hubungan antara jari-jari kelengkungan dengan fokus adalah F sama dengan R/2. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama itu sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Yang kedua, sinar menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama ada sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke arah semula. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama itu benda di luar titik pusat kelengkungan. Bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Yang kedua, benda di titik pusat kelengkungan menghasilkan bayangan nyata terbalik sama besar. Yang ketiga, benda antara C dan F yang menghasilkan bayangan nyata terbalik diperbesar. Yang keempat, bayangan di titik fokus sehingga menghasilkan bayangan berada sangat jauh. Yang kelima, benda antara fokus dan cermin menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pada cermin cembung menghasilkan bayangan selalu maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Selanjutnya masuk ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari itu ada lampu mobil, kaca hias, alat optik, kompor surya. Sedangkan cermin cembung itu spion kendaraan, pengawas toko, dan tikungan jalan. Sehingga pada pemantulan cahaya pada bidang lengkung ini dapat disimpulkan bahwa pemantulan cahaya pada bidang lengkung terjadi pada cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya sehingga dapat menghasilkan bayangan nyata maupun maya, sedangkan cermin cembung menyebarkan cahaya dan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, serta diperkecil. Pemantulan pada bidang lengkung mengikuti hukum pemantulan cahaya dan dapat dianalisis menggunakan persamaan cermin serta sinar-sinar istimewa. Materi ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada spion kendaraan, lampu mobil, cermin hias, dan alat optik lainnya. Nah, jadi itulah pembahasan tentang materi pemantulan cahaya pada bidang lengkung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.